Kali ini kita akan membahas soal latihan persiapan ujian akhir matematika SD. Soal yang ke-10. Perhatikan pecahan-pecahan berikut. Urutan pecahan dari terkecil adalah ada 0,75, 0,65, 0,80, dan 2,25. Urutan dari yang terkecil, mana yang terkecil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Cik Guncis. Kali ini kita akan membahas soal latihan persiapan ujian akhir matematika SD. Disimak baik-baik ya. Soal yang pertama. Hasil dari 538 ditambah 284 kurang 469 adalah langkah yang pertama adalah kita tulis lagi soalnya 538 ditambah 284 dikurangi 469. Soal tersebut adalah soal campuran ya, operasi hitung campuran. Dalam soal ada tanda tambah dan kurang. Tambah dan kurang atau penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Yang dikerjakan adalah urut dari kiri. Urut dari kiri artinya dari depan ya. Jadi 538 ditambah 284. Kita hitung terlebih dahulu. Ya, 822. Yang belum dikerjakan kita tulis lagi. Dikurangi 469. 822 dikurangi 469 hasilnya adalah 353. Ada di pilihan ganda? Oke, yang C. Soal yang kedua. 135 dibagi negatif 9 dikali negatif 12. Penjelasannya, kita tulis ulang dulu soalnya. 135 dibagi negatif 9 dikali negatif 12. Ada tanda bagi dan tanda kali. Bagi dan kali sama kuat. Kita kerjakan urut dari kiri. 135 dibagi negatif 9. Yang satu bilangan positif, yang satu bilangan negatif. Tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Negatif 15. Yang belum dikerjakan kita tulis kembali kali negatif 12. Negatif 15 dikali negatif 12. Tandanya sama. Sama-sama negatif. Perkalian atau pembagian bilangan bulat jika bertanda sama, hasilnya positif. Jadi, negatif 15 dikali negatif 12 hasilnya 180 ya. Jadi jawabannya yang D, 180. Soal yang ketiga. Sebuah ruangan ber-AC
suhunya dinaikkan 4 derajat Celcius. Jika suhu ruangan tersebut mula-mula 20 derajat Celcius, suhunya sekarang adalah titik-titik. Penjelasannya, suhu mula-mula kita tulis 20 derajat Celcius atau kita tulis 20 saja. Dinaikkan berarti tandanya naik, berarti tambah 4. 20 ditambah 4, hasilnya 24. Oke. Lanjut soal yang keempat. Hasil dari 15 pangkat 2 ditambah 28 pangkat 2 adalah A. 1009, B. 1090, C. 1489, D. 1849. Penjelasannya, 15 pangkat 2 ditambah 28 pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 artinya 15 kali 15 tambah 28 pangkat 2 artinya 28 kali 28. 15 kali 15 atau 15 pangkat 2 hasilnya 225 ditambah 28 kali 28 atau 28 pangkat 2 784. 225 ditambah 784 hasilnya 1009. Jawabannya yang A. Soal kelima. Paman memiliki lahan berbentuk persegi dengan luas 3.963 meter persegi. Dua sisi lahan tersebut akan dibangun tembok. Panjang tembok yang dibangun paman adalah titik-titik meter. A. 63 meter, B. 73 meter, C. 126 meter, D. 146 meter. Penjelasannya, paman memiliki lahan berbentuk persegi dengan luasnya 3.963. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencari panjang sisi. Luas persegi rumusnya sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Jadi untuk mencari sisi adalah akar pangkat 2 dari luas. Masih ingat cara mencari akar pangkat 2? Ya, jadi sisi sama dengan akar pangkat 2 dari 3.969. Kita ulangi. Cara mencari akar pangkat 2 dari 3.969. Yang pertama, kita hitung 2 angka dari belakang. 1, 2. Beri tanda. Kemudian, perhatikan angka yang ada di depan tanda. Angka 39. Kita buat lingkaran kali lingkaran yang hasilnya 39 atau kurang dari 39, tetapi yang paling dekat dengan 39. Jadi angka 6 ya. 6
kali 6 hasilnya 36. 39 dikurangi 36 hasilnya 3. Angka 6 diturunkan, angka 9 juga diturunkan. Langkah selanjutnya, jumlahkan angka yang berada di dalam lingkaran. 6 tambah 6, 12. 12 lingkaran kali lingkaran hasilnya 369. Jadi di lingkaran tersebut kita isi angka yang sama agar hasilnya 369. Ya, yang depan kita isi 3, yang belakang juga 3. 123 kali 3 sama dengan 369. 369 dikurangi 369 hasilnya 0. Jadi, sisi lahan tersebut adalah 63 meter. Sementara yang dibangun tembok adalah 2 sisi, sehingga 2 kali 63 meter sama dengan 126 meter. Jawabannya C. Contoh soal yang ke-6. FPB dari 24, 48, dan 54 dalam bentuk faktorisasi prima adalah A. 2 kali 3, B. 2 kali 3 pangkat 2, C. 2 pangkat 2 kali 3, D. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Penjelasannya, jangan lupa kita mencari faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. 24 kita bagi dengan bilangan prima paling kecil. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 belum bilangan prima. Kita bagi lagi. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 belum bilangan prima. Kita bagi lagi dengan 2 hasilnya 3. 48. Kita bagi dengan bilangan prima 2. 48 dibagi 2, 24. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. 3 adalah bilangan prima, berarti sudah selesai. Kita lanjut ke bilangan 54. 54 dibagi 2 hasilnya 27. 27 dibagi 3 hasilnya 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jangan lupa untuk bilangan primanya kita beri tanda lingkaran. 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ada angka yang sama, kita tulis lagi. 2 pangkat 3 kali 3. 48 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3. 54 sama dengan 2 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3. FPB. FPB
Adik-adik jangan lupa tengok yang ada di kotak. FPB, faktor persekutuan terbesar, faktor paling baik. Kita cari angka yang sama, yang pangkatnya kecil. Ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2. Jadi yang pangkatnya kecil, 2 kali 3. Kalau yang ditanyakan dalam bentuk faktorisasi prima, jawabannya 2 kali 3. Kalau tidak ada tulisan bentuk faktorisasi prima, jawabannya adalah 2 kali 3, yaitu 6. Oke, jadi hasilnya A. Soal yang ke-7. KPK dari bilangan 12, 14, dan 48 adalah A. 330, B. 332, C. 336, D. 338. Penjelasannya, 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 sudah bilangan prima. Kita lanjut ke 14. 14 dibagi 2 hasilnya 7. 7 adalah bilangan prima. 48. 48 dibagi 2 hasilnya 24. 24 dibagi 2, 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jangan lupa beri tanda lingkaran pada bilangan prima. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. 14 sama dengan 2 kali 7. 48 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Sama dengan 24 pangkat 4 kali 3. Jangan lupa setelah sama dengan yang kedua, kita beri tanda kotak. KPK, kelipatan persekutuan terkecil atau kelipatan paling kikir. Kita tulis semua angka yang ada di dalam kotak. Jika ada angka yang sama, kita tulis yang pangkatnya paling besar. Ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 kali angka yang lain lagi, angka 3 dan angka 7. Jadi KPK-nya 2 pangkat 4 kali 3 kali 7. Sama dengan 2 kali 2. Soal yang ke-8. Dinda dan Lani les piano di tempat yang sama. Dinda les piano setiap 5 hari sekali, sedangkan Lani setiap 7 hari sekali. Pada tanggal 5 Juli 2017, mereka les piano pada hari yang sama untuk pertama kalinya. Mereka akan les pada hari yang sama untuk ketiga kalinya pada tanggal A. 8 Agustus 2017, B. 9 Agustus 2017, C. 12 September 2017,
13 September 2017. Penjelasannya, jika ada soal cerita, ada kata setiap dan sekali, artinya KPK. Jadi adik-adik nanti mencari KPK dari 5 dan 7. 5 sudah bilangan prima ya, jadi 5 faktornya 5 adalah 5. 7 juga demikian, 7 adalah bilangan prima, jadi faktornya 7. KPK dari 5 dan 7 sama dengan 5 kali 7, sama dengan 35. Yang diketahui les bersama untuk pertama kalinya, sedangkan yang ditanyakan untuk yang ketiga kalinya. Jadi yang pertama sudah, kedua, ketiga. Jadi 2 kali dari 35. 35 kali 2 sama dengan 70. Mereka les bersama yang pertama kali tanggal 5 Juli 2017. Kita tambahkan dengan 70. 5 ditambah 70 sama dengan 75. Ada nggak tanggal sampai 75? Tidak ada ya. Sekarang adik-adik ingat menggunakan jari. Bulan Juli sampai tanggal berapa ya? Ya, tanggal 31 Juli. 75 dikurangi 31. Hasilnya 44. Ada nggak tanggal sampai 44? Ya, tidak ada. Sekarang 44 dikurangi setelah bulan Juli, yaitu bulan Agustus. Bulan Agustus sampai tanggal 31. Jadi 44 kurangi 31. 3. Soal yang ke-9. Bentuk paling sederhana dari pecahan 51/85 adalah A 2/6, B 2/4, C 3/5, D 4/5. Pecahan paling sederhana adalah kita bagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebut sampai tidak bisa dibagi lagi. Angka yang bisa membagi 51 dan 85 yaitu 17. 51 dibagi 17 hasilnya 3. 85 dibagi 17 hasilnya 5. Jadi bentuk paling sederhana dari 51/85 adalah 3/5. C. Soal yang ke-10. Perhatikan pecahan-pecahan berikut. 18/24, 65%, 0,8, 21/4. Urutan pecahan dari terkecil adalah jadi kita ubah semua pecahan yang ada menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal yaitu pecahan yang menggunakan koma ya. 18/24 diubah menjadi bentuk desimal, yaitu 18 dibagi 24. 18 dibagi 24 tidak bisa kita tulis 0 ya. 0 kali 24 0. 18 dikurangi 0, 18 tambah 0 yang di atas tambah koma. 180 bagi 24 7. 7 kali 24 168. 180 kurangi 168 12. Ditambah 0 bagi dengan 24 hasilnya 5.
Jadi bentuk desimal dari 18/24 adalah 0,75. 65% sama kita ubah menjadi bentuk desimal. Ubah dulu menjadi pecahan biasa. 65% sama dengan 65/100 sama dengan 0,65. 0,8. 0,75 ada dua angka di belakang koma. 0,65 juga dua angka di belakang koma. Jadi 0,8 kita buat juga dua angka di belakang koma, yaitu 0, kita tambah 0 di belakangnya 8, 0,80. 21/4. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9/4. Kita ubah juga menjadi desimal sama dengan 9. Pernya panjang ya. Per 4 dikali berapa? Biar hasilnya per 100. 4 kali berapa biar jadi 100? Ya, kali 25. Bawah kali 25, atas juga kali 25. 9 kali 25, 225/100 sama dengan 2,25. Adik-adik silakan perhatikan bentuk desimal dari masing-masing pecahan tadi ya. Ada 0,75, 0,65, 0,80, dan 2,25. Urutan dari yang terkecil, mana yang terkecil? Ya, 0,65, tetapi yang ditulis adalah bentuk yang di soal, 65%. Atasnya lagi ada 0,75 di soal, 18/24. Kemudian 0,80 di bentuk soalnya 0,8. Dan yang terakhir 2,25 di soal 21/4. Jadi jawabannya adalah yang C.